Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan di video kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi yang dapat membantu kalian dalam mengajar ataupun belajar bagi murid-murid yang mengalami yang membutuhkan perhatian lebih atau berkebutuhan khusus. Nah, jadi nama dari aplikasi ini adalah Avast AAC. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahendra dengan NIM 22120211074, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan saya. Untuk itu saya persilakan kepada rekan-rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Rani Kurniawan dengan NIM 22120211061 dan rekan saya yang lain. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Nirmala Dewi dengan NIM 2212021028. Dan rekan saya. Baik, saya Putu Kunang Kabinawa dengan NIM 22120211082. Oke, sekian perkenalan dari kami, dan saat ini kita langsung saja mulai untuk pembahasan aplikasinya itu. Untuk itu yang akan menjelaskannya pertama kali adalah dari Kunang. Oke, untuk Kunang, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, apa itu aplikasi Avast AAC? Avast AAC adalah aplikasi komunikasi alternatif yang dirancang untuk membantu anak-anak dan individu dengan kebutuhan khusus seperti autisme atau gangguan bicara. Avast AAC dapat membantu anak-anak atau individu yang berkebutuhan khusus untuk berkomunikasi lebih mudah menggunakan simbol, gambar, dan suara. Selanjutnya, bagaimana cara mendownload aplikasi Avast AAC? Yang pertama, buka Play Store atau App Store, lalu cari dengan kata kunci Avast AAC, lalu tekan install. Setelah itu, bagaimana cara membuat akun untuk aplikasi Avast AAC? Yang pertama, buka aplikasinya, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Saat ini hanya tersedia pilihan bahasa asing seperti bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris British, bahasa Inggris India, Prancis, dan lain-lain. Saat ini belum tersedia untuk pilihan bahasa Indonesia. Nah, untuk login ke akun Avast AAC dapat menggunakan akun Google. Setelah itu, aplikasi Avast AAC siap untuk digunakan. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tampilan home screen dari Avast AAC. Di sini sudah terlihat pada layar yaitu tampilan home screen pada Avast AAC. Yaitu pengguna akan langsung dibawa ke halaman utama atau home screen yang sangat visual dan mudah digunakan, terutama untuk anak-anak dan individu dengan kebutuhan khusus. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan area utama dari Avast AAC ini, yaitu adalah papan komunikasi atau the communication board. Di sini bagian utama layar menampilkan kotak-kotak berisi simbol atau gambar yang mewakili kata atau frasa. Misalnya dilihat pada di gambar atau pada di layar terdapat beberapa kata seperti yes, who, I, dan juga beberapa frasa-frasa yang dapat digunakan oleh pengajar atau anak berkebutuhan khusus. Lalu terdapat fitur utama pada home screen yang bisa dilihat. Yang pertama ada gambar dan juga teksnya, yang kedua ada text to speech, dan juga visual yang sangat intuitif. Yang kedua, pada di atas terdapat bar kalimat atau message bar. Di bagian atas layar terdapat baris kalimat, tepat kata-kata yang dipilih yang pengguna akan memilihnya, lalu akan disusun yang menjadi kalimat. Seperti contohnya, jika anak memilih saya, lalu memilih ingin atau minum, atau dalam bahasa Inggrisnya I want, lalu drink, maka pada atas layar
garis putih tersebut akan tampil kalimat yang sudah dibentuk. Dan kalau aplikasi akan membacakan kalimat itu secara otomatis. Yang ketiga, ada tombol navigasi atau menu utama. Biasanya terdapat di bagian bawah atau samping layar, dan ikon-ikon ini mengarah ke yang pertama ada home atau beranda, yang itu kembali ke papan simbol utama yang pada di layar saat ini terlihat. Yang kedua ada setting atau pengaturan, yaitu di mana pengguna dapat mengubah suara, bahasa, ukuran simbol, dan juga lain-lainnya. Yang ketiga ada folder kata, yaitu mengelompokkan simbol berdasarkan kategori seperti makanan dan minuman, emosi, aktivitas, dan juga tempat. Lalu ada search atau pencarian, yang dimana ini berfungsi untuk mencari kata tertentu secara cepat. Lalu ada clear atau menghapus kata di bar kalimat. Dan juga ada undo atau membatalkan tindakan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada mode edit atau mode kustomisasi. Dengan masuk ke dalam mode edit, biasanya mode edit ini diwakili dengan tombol pensil atau gear pada aplikasi Avast Apps. Lalu fungsi dari mode edit adalah yang pertama ada menambahkan simbol atau gambar sendiri. Yang kedua ada mengganti kata yang ingin digunakan oleh pengguna. Yang ketiga mengatur urutan atau jumlah kolom. Dan yang terakhir untuk mengatur preferensi pengguna. Misalnya pengguna hanya ingin menampilkan gambar tanpa teks. Jadi dalam mode edit ini bagaimana kita bisa melihat pengguna ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak yang ingin digunakan. Seperti dilihat pada layar di sini terlihat seperti ada edit words, search, settings, tools, dan juga support. Yang dimana juga ada tambahan untuk menaikkan volume, menurunkan volume, dan juga untuk mematikan suara. Lalu di dalam Avast ACC Apps ini juga terdapat tampilan visual, yang dimana pengguna dapat menggunakan atau mengubah background yang bisa diatur. Seperti apakah background yang ingin dibuat seperti terang atau dibuat untuk seperti gelap. Yang kedua ada gambar berwarna dan juga besar. Yang ketiga, dalam fitur FS ini juga kita bisa mengubah font, yaitu bisa diperbesar untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Lalu pada intinya adalah home screen Avast ACC sangat ramah dengan pengguna dengan fitur-fitur utama seperti papan simbol, text to speech, baris kalimat, dan navigasi kategori yang semuanya dirancang untuk membantu dan juga memperlihatkan bagaimana cara berkomunikasi yang cepat dan intuitif bagi pengguna dengan keterbatasan verbal. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari beberapa bagian yang terdapat dalam Avast Apps. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan untuk saat ini kita langsung saja menuju ke demo untuk aplikasinya atau aplikasi Avast App ini sendiri. Jadi pada intinya aplikasi ini memungkinkan siswa kita ataupun kita sendiri untuk merangkai kalimat dengan pilihan-pilihan kalimat yang sudah disediakan di app ini sendiri. Dan nantinya setiap kalimat ataupun kata-kata ini akan mengeluarkan suara ketika kita tekan. Seperti misalkan saat ini saya ingin mengetik kata dalam bahasa Inggris I want to drink water atau saya ingin minum air. Nah, apakah hal yang akan saya lakukan di sini? Pertama, kita harus tahu dulu apa kata yang ingin kita buat atau yang ingin kita ucapkan kepada orang lain. Jadi seperti yang ingin saya buat tadi, I want to drink water. Jadi pertama saya klik untuk icon I. Icon I ada di sini. Kita klik dulu. I. Nah, ketika icon I ini diklik, maka dia akan mengeluarkan suara I. Jadi jadi siswa yang memiliki gangguan penglihatan ataupun gangguan pendengaran dapat memanfaatkan fitur ini dengan baik. Nah, dia akan pilihan kata yang sudah dipilih akan terlihat pada kolom di atas. I. Oke. Jika diklik lagi maka berbunyi I. Oke. Selanjutnya kita pilih kata lainnya. Jadi ini seperti halnya menyusun puzzle. I want. Kita lihat di sini di manakah want-nya. Want-nya ada di sini. Want. Jika kita klik lagi maka I want. Oke, kita ke to. Two. Dan selanjutnya untuk minum drink.
drink, Nah, ketika sudah kita klik kata drink ini, maka otomatis aplikasinya akan memberikan rekomendasi apa saja minuman-minuman yang sekiranya akan kita minum sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti contohnya di sini ada smoothie, ada tea, ada iced tea, ada chocolate milk, ada milkshake dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya ingin meminum air atau water, maka saya akan klik water water, dan kalimat saya sudah selesai. I want to drink water. Dan jika saya ingin mengucapkan kalimat ini secara full melalui bantuan aplikasinya, saya tinggal klik kata speak. Kita tinggal klik kolom speak yang ada di atas sini. Kita klik speak, I want to drink water, maka kalimat tersebut akan diucapkan secara utuh. Dan jika kita ingin menghapus kalimatnya dan mengganti dengan yang baru, kita tinggal pencet delete, atau untuk membersihkan semuanya kita tinggal pencet clear. Seperti ini. Jika sekarang saya akan pencet clear untuk menghapus semua. clear, Dan jika tampilannya masih seperti ini, kalian tinggal klik go back saja untuk go back, kembali ke menu home utama. Oke. Nah, misalkan sekarang kita akan lanjut ke kalimat kedua, misalkan I am happy, seperti itu. Jadi kita tinggal klik I. Nah, jika di sini kalian cukup kesulitan dalam menemukan kata-katanya, kalian tinggal pergi ke beberapa menu-menu yang ada di bawah ini. Seperti misalkan di bawah ini ada quick, ada question, ada people, ada action, special interest, feelings, time, shorts, dan lain sebagainya. Jadi bisa dicari untuk pilihan-pilihan katanya di sini. Nah, seperti ini. Misalkan I am happy, saya senang. Kita ke M di sini. am, Dan untuk emosi senang, saya tinggal cari di feelings, karena feelings itu artinya adalah perasaan. feelings, Dan tinggal saya klik happy. happy, Dan ketika saya ingin mengatakan kalimatnya secara utuh, tinggal saya klik speak. I am happy, Jadi ketika aplikasinya sudah membacakan kalimat itu, siswa dapat diminta untuk mengulangnya ataupun mengetiknya ataupun menulisnya seperti bagaimana yang nanti gurunya akan lakukan. Nah, sekarang untuk fitur lainnya akan Go dijelaskan back. oleh teman saya. Untuk Putri, waktunya dipersilahkan. clear, Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur keyboard. Oke, cara menggunakannya itu langsung Keyboard. saja kita klik keyboard. Setelah itu, di sini kalian bisa berekreasi untuk menggunakan kalimat. Ini tidak perlu mencari fitur-fitur di gambar. Seperti contohnya my, shift, M, Y, my. my, Jadi kita tuh bisa langsung mengetik saja tanpa harus mencari gambarnya. Lanjut is, N, A, M, E, name, is I, tempatnya S, main is. Putri. shift, P, U, T, R, I. My name is Putri. Oke, di sini kita bisa karena nama itu tidak ada di dalam fitur gambar, jadi kita bisa langsung ketik. Dan kegunaan fitur keyboard ini digunakan untuk bagi anak yang sudah bisa menulis. Jadi jika ingin menggunakan kata-kata yang tidak ada dalam gambar itu bisa menggunakan fitur keyboard.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, jadi sekian demo aplikasinya dari kami. Nah, untuk penutup, aplikasi ini akan sangat membantu bagi teman-teman guru yang khususnya ingin mengajarkan bahasa Inggris kepada kebutuhan khusus, seperti misalkan ASD, murid yang mengidap ASD atau Autism Spectrum Disorder, ataupun murid dengan gangguan dengan kebutuhan khusus lainnya. Nah, untuk saat ini di aplikasi Avast AAC ini Inggris UK atau bahasa Inggris yang ada di Britania Raya, bahasa Inggris Amerika Serikat, dan beberapa bahasa asing lainnya. Untuk saat ini bahasa Indonesia sendiri belum disupport oleh aplikasi tersebut, tapi semoga nantinya aplikasi ini dapat mensupport bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dan untuk aplikasi ini sendiri ya memiliki sistem trial ataupun sistem membership. Jadi seperti halnya aplikasi AAC lainnya akan memberikan trial free ataupun membership yang free. Jadi kita dapat mendapatnya dalam rentang waktu 1 bulan semenjak kita login aplikasi, semenjak kita mendaftar akun kita sudah lewat dari 1 bulan tersebut, maka kita akan diarahkan untuk membeli membership. Nah, membership di sini hanya berkisar di angka $10 ketika hanya untuk dalam periode sebulan. Nah, jadi sekian. Maka kami rasa aplikasi ini akan sangat cocok digunakan untuk guru mencoba mengajar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi sekian pemaparan ataupun pemaparan dan juga demonstrasi app dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan dan lain sebagainya. Untuk itu kami tutup dengan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.